Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Think20 atau T20 memiliki posisi strategis karena memiliki keterlibatan dengan para peneliti yang berhubungan langsung pada pemimpin global dari forum G20. Mencermati perkembangan terakhir, terungkap Green Pharmacy atau Phytopharmaka memiliki potensi yang menjanjikan dalam memperkuat upaya arsitektur kesehatan global. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kunta Wibaya Dasanugraha, Sekjen Kemenkes Republik Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Kunta. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, salam sehat, Pak Kunta. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Pak Kunta, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage? Oke, siap. Jadi sebenarnya ini, Universal Health Coverage sebenarnya suatu kondisi gitu ya. Kondisi di mana kita pengen masyarakat itu punya akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas. Artinya kan situ. Termasuk di situ juga ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Tapi intinya di sini masyarakat punya akses dan dia tidak ada hambatan secara finansial. Maka arahnya adalah kita ingin mendorong asuransi pastinya kan gitu kan. Maka ada yang namanya JKN tadi, Jaminan Kesehatan Nasional. Atau kita biasa sebut adalah Social Insurance. Di mana kalau orang ada yang sakit, dia akan bisa tercover. Tapi dia juga harus membayar gitu kan, sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan ininya dia. Ini yang dia harus bayar bulanan, dia sakit atau tidak sakit, dia harus bayar. Tapi begitu dia sakit, nanti dia bisa cover. Tapi kalau yang miskin, itu akan kita cover melalui pemerintah bayar iurannya. Jadi ininya adalah universal recovery, itu adalah di mana masyarakat itu bisa mengakses layanan kesehatan tanpa adanya hambatan dari sisi finansial. Itu sih Pak, sekali bisa. Oke, tapi Pak Kunta, dalam kondisi krisis kesehatan yang berimbas pada ekonomi tentunya, apa yang bisa disuplai dari pemerintah untuk memberi akses kesehatan pada masyarakat lebih luas lagi dan lebih cepat lagi? Ya, jadi kalau kita ngomongnya normal dan pandemi gitu Pak ya. Kalau pandemi itu pasti pemerintah bertanggung jawab. Karena ini adalah semua orang terkena. Dan kita ingin menjaga supaya masyarakat juga terlindungi. Sehingga dengan kondisi tadi, sesuai dengan undang-undang wabah, kalau kita bicara kayak COVID kemarin, ini semua ditanggung oleh pemerintah. Baik ada tracing, testing, maupun treatment. Ini semua ditanggung pemerintah. Inilah yang kita mengatakan bahwa pada kondisi pandemi ini bukan asuransi yang jalan, tapi justru pemerintah yang turun tangan. Sehingga masyarakat punya akses yang bagus pada layanan kesehatan pada saat dia sakit. Gitu Pak. Oke, nah Pak Kunta, apakah program JKN yang dimiliki Indonesia ini bisa menjadi contoh dari peran pemerintah memberikan akses kesehatan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara akses, itu ada dua sisi ya. Dari sisi permintaan dan penawaran, atau supply dan demand, kalau kita bicara, atau permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kita sudah mendorong akses masyarakat. Karena tadinya masyarakat yang tidak berani, gitu ya, tidak mampu ke rumah sakit, sekarang dengan asuransi, dia bisa masuk ke rumah sakit atau ke pelayanan fasilitas kesehatan. Karena kita bisa... jadi gini, kalau saya sakit, tahu-tahu saya masuk rumah sakit, biayanya kan mahal pasti. Akhirnya mereka akan merasa tidak punya layanan kesehatan ke sana. Tapi dengan kita melakukan iuran, asuransi, tiap bulan kita bayar, gitu kan, sehingga pada saat saya sakit, kita bisa tercover. Itu dari sisi permintaan, kita juga mensecure bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Di sisi lain ada supply juga, supply itu penawarannya. Jadi adalah kita ingin memperkuat layanan kesehatannya. Sehingga akses masyarakat pada saat sakit dimanapun dia itu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Disinilah peran pemerintah. Jadi kalau dari sisi asuransinya lebih kepada untuk mendorong masyarakat, demand-nya ada, mereka berani ke rumah sakit. Dari sisi pemerintah ini membangun atau memperkuat layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit Tatama sampai rumah sakit besar.
Itu Baik. yang kita bicara bahwa sebenarnya dengan adanya jaminan kesehatan nasional ini dua-duanya bisa terpenuhi gitu kan, dari sisi ketersediaan fasilitas maupun dari sisi masyarakat itu bisa eh, pergi ke rumah sakit atau ke dokter ataupun ke puskesmas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar karena dia sudah mengiur tiap bulan. Ya. Itu Oke. pasti ada besar. Nah, kalau sejauh ini sebenarnya apa tantangan terberat dalam memperluas manfaat dan juga akses JKN untuk masyarakat Indonesia yang dirasakan oleh pemerintah, Pak? Jadi tantangannya sebenarnya ya kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan ya pastinya gitu ya Pak. Dari sisi fasilitas kesehatan, dari sisi SDM tenaga kesehatannya, dan dari sisi pembiayaannya. Pembiayaan tadi dari masyarakat telah melakukan iuran-iuran tadi. Tapi kita menyadari semuanya itu tidak kesempurnaan ya. Pasti harus ada terus-menerus kita lakukan improving. Termasuk dengan adanya COVID kemarin, kita sadar bahwa ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki dari sisi kesehatan. Maka saat ini Kementerian Kesehatan telah melakukan reform di sisi kesehatan. Reform kesehatan ini melihat secara luas gitu ya, ekosistem dari bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan. Ada pilar pertama itu adalah memperkuat pelayanan dasar atau primary care. Ini harapannya masyarakat bisa hidup sehat, gitu kan? Jangan sampai sakit. Kita mengubah pola kita. Kalau kita udah tahu bahwa kita asam urat atau diabetes, ya kita harus mengubah hidup kita. Baik. Itu juga memperkuat puskesmas dengan menambah screening tadi ya, supaya orang sudah tahu dulu saya sakit apa. Kemudian juga meningkatkan imunisasi. Pilar kedua itu meningkatkan rumah sakit rujukan. Jadi kita sadar juga, memang saat ini mungkin dari daerah terpencil itu dia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan misalnya dia sakit kanker atau stroke itu susah. Maka kita perkuat rumah sakit rujukan atau jejaring rumah sakit untuk 4 penyakit yang mematikan. Baik. Ada kanker, ginjal, stroke, dan jantung. Ini harapan kita bisa masyarakat itu punya akses ke sana. Kalau dia parah baru ke Jakarta, seperti itu ya. Ini yang kita ingin perbaiki. Kemudian pilar ketiga mengenai resilient ketahanan kesehatan, ini lebih kepada kita ingin menunjukkan kemandirian kita untuk obat dan alat-alat kesehatan. Karena kemarin pengalaman kita dengan COVID itu menunjukkan bahwa kita harus mandiri. Kemudian pilar 4, 5, 6 ini adalah lebih kepada dukungan. Pilar keempat tadi memperkuat JKN. Kita kembalikan ada 6 poin untuk memperkuat JKN ya Pak Kunta ya. Sosial insuran ya. Dan kita harapkan agar kebijakan gitu. yang diberlakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah sesuai begitu dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Kunta Wibawa Dasanugraha sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih.